Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, kawan-kawan radio yang tergabung dalam kelompok media Bali Pos tentunya yang merilai siaran ini. Ketemu malih ring acara publik bagan sore puniki dengan topik Rakyat Bali tolak ekonomi syariah dan rencana undang-undang halal di Bali. Telah hadir di tengah-tengah kita yang nanti akan membahas masalah ini. Beliau adalah Dr. Sri I Gusti Ngurah Haryo Wedokarno, MWS 3. Beliau adalah Presiden The Hindu Center of Indonesia. Om Swastiastu. Swastiastu, Tuh Haji. Oke, selamat atas melanglang buana kemarin ke Obama ya. Dan pemirsa, setelah kita ketahui beliau adalah juga menjadi masyarakat kehormatan Amerika oleh Presiden Obama. Dalam publik bagan ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama pemirsa adalah bagaimana akan kita mengkaji keberpihakan rakyat Bali terhadap ekonomi Pancasila dengan menolak diberlakukannya ekonomi syariah khususnya di Bali. Kemudian desakan untuk moratorium pendirian bank syariah khususnya di Bali yang dinilai akan menghancurkan sistem lembaga keuangan adat Bali yakni LPD. Itu yang kedua. Terus ada yang ketiga, nanti kita juga mengkaji secara kritis pemirsa rencana pemberlakuan rencana undang-undang halal di wilayah Bali dan di Indonesia Timur yang justru akan memantik kontroversi sebagian kaum intelektual. Jadi nanti ada sertifikat halal, setiap produk harus ada sertifikat halal. Misalnya babi guling, bebek bengil, misalnya bebek tepi sawah, itu harus diisi label halal. Kalau tidak diisi halal, tidak akan laku dijual. Nah itulah maka kita sebagai Kerama Bali harus bersikap terhadap rencana undang-undang halal ini. Yang ketiga, kita sesungguhnya di Hindu sudah mempunyai konsep yang namanya ekonomi satyagraha. Jadi bagaimana konsep satyagraha nanti akan dijelaskan oleh Pak Ngurah. Sedangkan ekonomi syariah itu konsepnya adalah konsep Islami. Pemirsa, siaran ini juga dirilai dan dipancar teruskan oleh kelompok media Bali Pos mulai dari Radio Global FM Bali, Radio Genta Suara Sakti Bali, Radio Suara Widya Besakih, Radio Suara Singaraja FM, dan Radio Suara Negara FM. Pada saatnya nanti silakan pemirsa sampaikan komentar, tanggapan, usul, saran, koreksi, dan sebagainya, atau didebat beliau nanti pada saatnya melalui nomor telepon 0361 426 976. Karena nomor telepon yang biasa itu ada gangguan, maka nanti dihubungi 0361426976. Sebelum yang serahkan waktu kepada Pak Ngurah, sarangin demel sane ngelintang puniki. Tahukah Anda, dari 560 anggota DPR sekarang, 507 orang mencalonkan diri lagi pada pemilihan legislatif mendatang. Artinya, ada 90% wajah lama yang berpotensi kembali ke Senayan. Padahal, lebih dari 240 juta rakyat Indonesia, banyak yang lebih kompeten duduk sebagai anggota parlemen. Indonesia harus berubah. Partai Nasdem, Gerakan Perubahan.
Kesehatan Bali Medika Denpasar membuka pendaftaran siswa-siswi baru tahun ajaran 2014. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 Maret sampai dengan 21 Juni 2014. Informasi di 9007936. Apa yang Anda rasakan? Hanya untuk kebutuhan air minum, mereka mesti menunggu datangnya hujan atau membelinya dengan harga mahal di Bali. Mari kita bantu cubang-cubang air, pipa air untuk menolong warga desa terpencil di Bali yang mengalami krisis air bersih dengan penempatan box dompet air bersih di kasir usaha Anda. Uluran tangan kita akan sangat berarti bagi kehidupan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bali TV. Pemirsa, ada hal yang krusial yang akan dibahas saat ini, yaitu tentang rencana undang-undang produk halal di Bali. Nanti setiap produk yang akan dihasilkan oleh pengusaha kecil, pengrajin yang ada di rumah masing-masing, katakanlah misalnya udang ya, itu harus juga diisi halal. Babi guling harus diisi halal, bebek bengil dan sebagainya harus diisi halal. Nah ini kalau dulu ada undang-undang pornografi, kita di Bali berhasil untuk menolaknya. Sekarang tentang rencana undang-undang halal ini bagaimana? Bisa dijelaskan Pak Ngurah terhadap konsep gerakan ekonomi syariah, ini kan yang digagas oleh Presiden RI. Nah kemudian bagaimana gerakan ini di mata kaum nasionalis Pancasila? Silakan Pak. Ya, saya sebagai anak ideologi Bung Karno ya, saya pengagum Soekarno, saya pencinta dari ekonomi Pancasila. Jadi pemirsa jangan salah kaprah ya, kalau saya bicara tentang ekonomi Satyagraha, saya adalah berbicara tentang ekonomi Pancasila. Saya berbicara kecintaan kita terhadap fondasi dasar negara ini, bahwa negara ini kita bersepakat pada saat merdeka tahun 45, bahwa negara ini bukan negara agama, bukan negara Islam, bukan negara religius, ya, yang dengan platform satu agama tertentu, tetapi kita adalah agama dengan komitmen dan gentle agreement dari berbagai macam agama, juga berbagai macam suku. Nah sehingga gerakan-gerakan yang akan membuat bangsa Indonesia atau NKRI ini adalah menjadi sangat rapuh, itu yang harus kita lawan. Dan apa yang saya lakukan dengan gerakan ekonomi Satyagraha, yaitu melindungi ekonomi adat Bali, melindungi ekonomi Pancasila, adalah salah satu cara kita untuk menghindari bubarnya NKRI ke depan. Jadi pandanglah bahwa pendapat saya, argumentasi saya adalah orang yang cinta dengan Pancasila. Nah, tetapi kita melihat bahwa saya juga agak heran dengan pemerintahan SBY ini ya, dan Astungkara, beliaunya akan lengser lah lagi 6 bulan ya. 6 bulan lagi, 7 bulan lagi kita akan punya presiden baru. Itu yang membuat saya semangat untuk berjuang. Karena bangsa ini akan segera punya pemimpin baru. Mudah-mudahan juga pemimpinnya bukan dari partai agama. Mudah-mudahan pemimpinnya dari orang nasionalis, dari orang yang cinta merah putih, sehingga mari kita save energi, kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa menjaga NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan satu hal yang harus diketahui oleh rakyat Bali bahwa negara melalui lembaga, yaitu lembaga kepresidenan ya, seorang presiden dari sebuah negara sekuler, sekali lagi, negara sekuler itu berarti bukan negara agama. Itu mencanangkan sebuah gerakan ekonomi yang memihak salah satu agama. Dan juga infrastruktur yang dipakai adalah lembaga yang dibiayai oleh pajak rakyat. Dalam hal ini misalkan Bank Indonesia. Bank Indonesia, termasuk Bank Indonesia di Bali juga memfasilitasi ada peluncuran gerakan ekonomi syariah. Padahal Bank Indonesia harus tahu
bahwa manusia-manusia di dalamnya itu dibayar oleh pajak rakyat yang bukan berasal dari satu agama. Termasuk kita juga membayar pajak untuk mereka. Jadi secara berpikir saya tidak akan berteori secara berat ya, karena saya tahu pemirsa rakyat Bali butuh informasi yang ringan-ringan saja. Tidak fair kalau Bali yang menjadi bagian dari sebuah komitmen Indonesia merdeka tiba-tiba disuguhi dengan suatu kebijakan politik. Kebijakan ini menjadi berbahaya karena kebijakan ini sudah masuk ke lembaga resmi. Kalau saya disuruh menanggapi misalkan aksi-aksi atau gerakan-gerakan dari front-front pembela agama ya, saya nggak sebut namanya itu forum-forum pembela agama yang di Jawa, saya nggak mau nanggepi, karena itu adalah gerakan tidak resmi. Itu gerakan yang bukan gerakan satu kelembagaan negara. Tetapi lembaga seperti yang Tuaji sampaikan tadi, bagaimana gerakan ekonomi syariah itu masuk ke infrastruktur sampai BUMN, kemudian kemarin juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan bangga menetapkan beberapa provinsi di Indonesia sebagai wisata syariah, kemudian di Kute telah muncul ada hotel syariah, saya nggak ngerti kok Bendesa Adat Kute nggak protes. Kemudian bank-bank syariah ini muncul di mana-mana termasuk di sebelah kantor gubernur. Saya paling menyesalkan ini Pak Wali Kota Denpasar ini paling banyak gitu ya di sini di kotanya itu ada bank syariah. Syukur bupati yang lain masih komitmen tidak ada bank syariah. Jadi saya menganggap bahwa ini merupakan suatu gerakan berbahaya. Dan gerakan rakyat Bali ini menolak adalah gerakan cinta Indonesia. Ya, kalau seandainya negara ini tidak mampu mempertahankan kebinekaannya, ya sudah bubar sajalah. Merdeka sajalah masing-masing. Kalau NTT, Sulawesi Utara, Papua, Bali gitu mau merdeka karena merasa terdiskriminasi seperti Timor Leste misalkan. Buat saya itu sah-sah saja masyarakat berbicara itu ya. Karena sudah tidak ada gentle agreement. Tetapi syukurlah saat ini di Indonesia kita senang bahwa masih ada tokoh-tokoh kita yang masih mau melindungi minoritas seperti umat Hindu. Dan saya sampaikan kepada rakyat Bali bahwa masa depan Bali tidak ada di tangan siapapun kecuali umat Hindu sendiri. Satu pelajaran yang paling penting adalah bagaimana Jakarta itu, karena saya 11 tahun ya Tuh Haji, saya kuliah di Jakarta gitu ya, 11 tahun tinggal di Jakarta gitu ya. Saya kan sudah banyak bergaul tuh dengan orang-orang di sana begitu, apalagi kan major saya kan doktor pemerintahan ya. Ngerti deh bagaimana pikiran-pikiran. Saya pernah di DPP partai politik juga di PNI Jakarta ya, saya bergaul sama orang-orang DPR dan MPR. Saya ngerti lah bahwa tidak semua dari mereka suka sama Bali. Tidak semua dari mereka suka sama yang namanya Hindu. Contoh nih, saya bawa contoh undangan nih. Ini fakta. Saya mau contoh yang kecil-kecil ya. Nih, saya dapat undangan waktu peresmian jalan tol ya. Ini baru aja saya buka nih. Dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Ini saya dapat undangan nih. Begitu ya, yang diresmikan oleh Presiden tanggal 23 September. Ini ada peta. Peta agar undangan ini, dan saya juga dapat parkir VIP loh ya, tapi saya nggak datang gitu ya. Nih lihat tuh Haji. Di peta yang sederhana ini, kan kita tahu kalau Bali itu adalah Pulau Seribu Pura. Undangan ini kan tersebar kemana-mana. Nah, dari hal kecil, sebuah kementerian itu mencantumkan dari peta ini saja, dari sekian banyak pura-pura yang kita punya ya, dari Benoa sampai ke Tanjung Benoa, ini panitia Jakarta itu malah tidak menyantumkan pura kita, malah di sini dicantumkan bahwa ada Masjid Agung satu, apa itu namanya, ada salah satu Masjid Agung di dekat airport begitu ya. Padahal di sini kan the Island of Temple ya. Dan saya yakin ini dicetaknya di Jakarta gitu ya. Nah, dari contoh-contoh begini saja, ini dari Kementerian ini Pekerjaan Umum ya. Astung Karo lah lagi 6 bulan udah pensiun ya. Itu saya merasa bahwa ini bukti nyata gitu loh, bagaimana mereka ingin merubah citra Bali. Bali yang bukan Seribu Pura lagi, Bali yang bukan merupakan daerah destinasi Hindu lagi gitu. Dari kecil-kecil beginilah begitu. Makanya kalau orang Bali sekarang curiga sama gerakan ekonomi syariah, it's a proof, ada bukti kok begitu ya. Nah, itulah makanya.
Saya agak kecewa. Baik Pak Ngurah. Nah kemudian lalu bagaimana dengan RUU halal yang akan diberlakukan segera katanya di Indonesia dan di Bali? Apa yang harus dilakukan oleh rakyat Bali? Nah, ini yang penting. Jadi sebelum saya jawab, Bu Haji, mungkin ada yang ketinggalan. Jadi begini, biar masyarakat Bali tidak salah kaprah ya. Karena saya sebagai sarjana ekonomi ya. Secara saya sebagai akademisi, saya tidak masalah dengan konsep syariah. Karena konsep syariah itu konsep yang bagus. Dalam artian, kalau dilaksanakan dengan baik. Kalau dilaksanakan dua arah. Kalau dilaksanakan tidak diskriminatif. Tetapi, ekonomi syariah ini menjadi berbahaya karena menggandeng misi dan juga berhadapan sama oknum-oknum. Misalkan oknum perbankan. Ya, contoh misalkan nanti periksa ya di Renon itu dekat kantor gubernur, dekat bank BPD, di sana ada bank syariah loh, saya nggak sebut, nggak ada Padmasana. Saya harus periksa juga jumlah karyawan Hindunya ada nggak di sana. Yang kredit itu banyak orang Bali yang ditolak atau juga yang diterima perlu diperiksa itu. Nah inilah yang membuat saya dan juga masyarakat Bali harus menolak. Oke lah Denpasar ya, mungkin karena Denpasar merupakan satu barometer. Dan saya nggak tahu kenapa kok itu ada di depan hidung kantor gubernur itu sampai bisa terwujud begitu ya. Sedangkan satu sisi kita juga harus mempertahankan LPD. Saya himbau dan saya sudah bicara dengan beberapa bupati, Astungkara, beberapa bupati komitmen bahwa tidak akan ada di daerah mereka. Ya seperti kemarin saya bicara sama Bupati Klungkung ya, beliau orang koperasi, saya pesankan kepada beliau, pertahankan ekonomi Pancasila yaitu koperasi. Dan yang kedua, saya juga kita amati nanti Bank Indonesia Denpasar ini, mereka kan PNS kan. Kalau nanti Bank Indonesia Denpasar ini terus tidak dalam artian ke BI cabang Denpasar ini tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, ya kirim petisi aja, minta diganti aja ke Gubernur BI. Mereka kan pejabat publik. Pejabat publik itu bisa kita mintakan seperti contoh teman-teman di Angkasa Pura. Di Angkasa Pura yang terusir, ada 100 sekian orang-orang Hindu yang terusir dari pedagang dan dari pedagang yang di domestik ya, di terminal internasional dan domestik. Kirim saja petisi, kita ganti itu bisa. Kita minta kepada Menteri BUMN agar digantilah misalkan direktur dari Angkasa Pura. Nggak masalah, mereka pejabat publik yang mereka kerja pakai uang kita. Jadi masyarakat yang saya gugah adalah masyarakat harus berani bicara, masyarakat harus berani untuk merebut kedaulatan yang sudah direbut. Dan mari kita lihat, banyak BUMN di Bali ini yang dimana orang-orang Bali tidak mendapatkan posisi. Kita lihat bagaimana kalau ada mall, ada pengusaha, ada daerah pariwisata, seberapa banyak sih orang Bali yang bisa bekerja. Padahal orang-orang kita pintar-pintar. Tetapi sekarang saya dengar ini, di daerah pariwisata, sudah tidak banyak perusahaan yang mau menerima karyawan orang Hindu. Nah ini kan berbahaya. Seharusnya harus melawan itu. Harus dilawan. You berani beroperasi di Bali. Kalau misalkan ada rakyat saya itu yang minta libur karena odalan, karena karya yatnya, ya harus dimaklumi. Karena mereka kan makan taksunya Bali ya. Jangan perusahaan Jakarta, semuanya dari Jakarta. Ada perusahaan restoran Solo, semuanya borongan dari Solo. Terus rakyat kita makan apa gitu loh. Dan yang boleh bergerak ini adalah adat sebenarnya. Desa adat itu paling bisa menolak syariah. Kalau saya rasa ya seorang gubernur, bupati, wali kota nggak mampu karena kan dia perpanjang tangan pemerintah. Ya. Ada sistem di sana begitu. Malah kalau pejabat itu melarang bisa di PT UN kan. Tetapi kalau desa adat bisa menolak. Ya, mau menolak misalkan ada gerakan-gerakan organisasi yang balelo gitu, yang fundamentalis, teroris begitu, bisa ya desa adat. Dan desa adat itu kan negara dalam negara. Tidak ada alasan kita bisa menolak begitu. Jadi saya ingin memperkuat desa adat terus bicara. Jadi saya sampaikan besok-besok kalau mau ada pembukaan bank syariah misalkan, atau juga gerakan misionaris Kristen dalam artian secara ekonomi yang mengganti anak-anak kita menjadi agama lain, desa adat harus bergerak dan mengatakan ketidaksetujuannya. Jika desa adat melarang, tidak ada yang berani. Dan untuk undang-undang halal ya tadi. Sebelum lanjut, nanti tentang undang-undang halal, jawabannya lagi sebentar setelah yang satu ini.
Toko Gayatri menjual dupa dengan kemasan pouch plastik merek Life dari pabrik Darsan dan dari pabrik Tulasi. Teliti sebelum membeli. Dupa pouch plastik yang dijual oleh Toko Gayatri asli dari India, isi 35 batang dengan berat lebih kurang 50 gram dan memiliki panjang 9 inci atau lebih kurang 23 cm. Dapatkan di Toko Gayatri Gunung Agung, Teku Umar, Pasar Badung, dan Toko Gayatri Gatsu Timur. Saksikan program Yowana Bali dengan info-info menarik, profil siswa berprestasi, komunitas yang unik dan kreatif, info gadget dan teknologi, hingga tren terkini. Semua terangkum dalam Yowana Mag setiap hari Sabtu pukul 13.30 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, demikian tadi Pak Ngurah telah memberikan kepada kita pemahaman tentang dampak ekonomi syariah di Bali. Ini adalah suatu pemahaman yang luar biasa. Dan kebetulan Pak Ngurah beliau adalah juga calon senator ya. Calon senator ya. Nanti juga Bali Pos juga mengadakan polling kepada calon senator, siapa calon anggota DPD favorit Anda, silakan nanti ditulis ya. Siapa calon anggota DPD yang tepat untuk mengawal Bali di pusat ya. Ini siapa yang nanti akan bisa mempertahankan Bali dengan komitmen-komitmennya menjaga adat, budaya dan lingkungan. Silakan nanti dari hasil polling Bali Pos itu sudah Anda bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah kemudian lanjut tadi ada yang tanyakan tentang bagaimana dengan rencana undang-undang halal yang akan diberlakukan. Silakan. Tampaknya pemimpin negeri ini ya, termasuk partai-partai di DPR ya, karena undang-undang kan dibuatnya oleh DPR atau inisiatif pemerintah. Mereka tidak paham dengan komitmen kebangsaan. Iya. Kalau sudah namanya undang-undang, itu harus berlaku kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, terserah itu agamanya apapun. Makanya saya adalah orang yang tidak setuju kalau undang-undang itu pro terhadap satu agama. Contoh misalkan yang kecolongan adalah undang-undang pornografi, yang ditolak oleh 99% rakyat Bali. 1% yang tidak menolak adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Islam yang tinggal di Bali. Ya. Nah, sekarang muncul lagi undang-undang yang diskriminatif. Bersyukur kita kemarin berhasil mempertahankan undang-undang ekonomi mikro ya, yang menyelamatkan LPD sebagai salah satu lembaga keuangan. Walaupun saya agak kurang setuju kalau LPD ini diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ya. Bolehlah nanti OJK sekedar memantau ya, karena LPD adalah lembaga publik ya, tetapi seharusnya OJK itu berpikir juga bahwa LPD ini adalah lembaga adat yang memiliki keleluasaan dalam mengatur gitu. Toh yang dihimpun kan adalah uangnya desa adat, uangnya orang adat. Mau LPD itu bangkrut, dibangkrutkan sama adatnya, mau dimajukan ya urusan LPD, urusan desa adat, bukan urusan negara itu begitu. Saya juga hati-hati kepada OJK di Bali. Kalau Anda terlalu masuk ke dalam ranah, ya kita protes gitu loh ya. Ya kita harus bersuara gitu loh, kalau perlu ganti begitu ya. Nah, jadi ya undang-undang halal ya
Ya saya rasa di Bali harus warung-warung babi guling sekarang juga harus ditingkatkan jumlahnya. Karena kan simbol ya, itu kan simbol perlawanan. Seperti kita lihat di Buleleng itu ada bakso haram celeng gitu ya, itu perlawanan rakyat itu. Itu bukan kemudian kemarin saya lihat bermuncul warung-warung Hindu. Mereka terdiskriminasi gitu loh. Oh, saudara saya aja boleh kok membuka warung dengan logo halal, kenapa saya dengan logo haram nggak boleh begitu? Itu kan beyond dari kami ini nggak bisa mengontrol, pemerintah even nggak bisa. Nah, jadi buat saya undang-undang halal itu harus ditolak. Caranya gimana? Pertama, saya tantang ini profesor doktor yang pinter-pinter. Saya tantang semua rektor-rektor atau juga yang merasa orang pinternya Bali. Ayo kita siapkan draft akademik, majukan ke MK. Ada judicial review. Salah satu kegagalan Bali yang saya kritik karakter kita pemimpin-pemimpin Bali, menghadapi sebuah isu, pemimpin kita jarang menyiapkan solusi. Ya, kalau protes terhadap undang-undang, ya itu waktu undang-undang pornografi ya itu jarang sekali ada komunitas pintar gitu ya, yang mengaku pintar, itu yang menyiapkan, malah itu di judicial review oleh Manado, oleh Sulawesi Utara. Kemudian ya buat saya ya jelas agak kuat ya, karena kita kurang bersatu. Jadi itu pertama, kalau benar itu disahkan oleh DPR, maka ya koalisi Hindu dan Buddha misalkan, atau mungkin dengan koalisi umat yang non-Muslim harus bersatu itu. Kalau enggak NTT itu nggak boleh ada jualan itu juga itu daging babi di NTT Sulawesi. Orang Papua juga akan di hutan yang babi hutan itu juga ada undang-undang halal juga kesian juga ya. Harus ada koalisi negara wilayah-wilayah timur ini. Cara kedua adalah penolakan lewat adat. Sertifikat halal itu tidak akan bisa beroperasi kalau bendesa adatnya itu melarang. Bendesa adat, kalau saya nih jadi bendesa adat ya, nggak boleh itu ada warung-warung itu yang pro terhadap agama. Ya, saya agak kurang setuju jika ada warung dengan merek agama gitu ya, misalkan ada warung Muslim gitu ya, besoknya buat warung Kristen, besoknya buat warung Buddha, buat warung Hindu, kan capekin negara. Kalau mau buat warung ya warung Jawa kan enak ya, Nusantara, warung Padang gitu ya, warung, tapi jangan pakai ornamen agama lah. Makanya saya minta nih ormas-ormas di Bali itu yang badannya keker-keker gitu ya, ya saya minta kalau Anda berani, ayo bantu Satyagraha. Kita masukkan itu ke warung-warung itu, sarankan dengan baik-baik. Ini Bali adalah wilayah yang toleransi, tidak ada yang namanya label agama apapun. Orang Bali saja nggak pernah buat warung Hindu loh. Ya, kita selalu buat warung Bali. Kita selalu buat warung yang dengan nama-nama Sansekerta. Nah, jadi saya tantang ini desa adat. Kalau desa adat nggak bergerak, ya sudah. Resiko Anda, hancurlah desa adat. Kalau seperti kemarin yang di Songan di Bangli, warga desanya 28 kakak pindah ke agama Kristen, umatnya menurun, siapa yang mau jaga pura kita? Makanya sekarang saya lebih empowerment kepada desa adat, desa pekraman untuk mengamankan dengan pecalangnya, dengan seketrunenya seperti itu. Dan itu saya bisa. Dan sekarang saya dapat laporan di beberapa kecamatan dan desa itu sudah mulai. Ya, jadi sudah ada himbauan masuk ke warung-warung gitu ya. Ganti itu warung agama, buat aja Mas warung Jawa gitu, warung Lamongan ya enak dengernya. Jangan warung agama di mana-mana merek-merek begitu kan. Kayaknya kok kita saling di kotak-kotakkan ya. Ya, dan Astungkara dan Bali itu, walaupun Bali punya desa adat melalui perda, tetapi Bali tidak pernah mengklaim dirinya sebagai wilayah Hindu seperti Aceh. Itu kehebatan orang Bali. Kalau di Aceh, dia maunya semuanya syariah, semuanya satu agama. Ya, Bali nggak mau. Kita punya perda loh. Kita punya perda desa pekraman yang dijiwai oleh orang budaya Hindu. Tetapi kehebatan orang Bali, pikiran kita tidak picik dan tidak sempit seperti mereka. Kita ini orang toleran, tetapi waspada. Semakin Anda toleran, Anda akan semakin digenggam, ya seperti selebaran Bali dalam genggaman itu. Kewaspadaan itu perlu, maka dimulai dari desa seperti itu. Ya tugas saya sebagai tokoh ya menghimbau saja lah. Kalau mau Bali kita jaga, ayo kita kerjasama, gotong royong, dua arah seperti itu. Silakan pemirsa dari pemaparan tadi yang ingin bergabung, silakan sampaikan ya usul, saran kepada narasumber kita. Beliau Bapak Dr. Sri Igusti Ngurah Haryo Widokarna. Di 0361 426 976.
Ya minta maaf ini hanya satu line telepon yang bisa digunakan, sementara telepon yang lainnya yang biasa kita gunakan ada gangguan. Silakan Pak Putu, Om Swastiastu Pak Putu di Denpasar. Swastiastu Bapak. Oke, silakan Pak Putu. Iya, yang sangat setuju dengan ya boleh dibilang calon pemimpin muda Bali lah. Pak Dr. Sri Gusti Wedakarno ini dengan pemikirannya sangat brilian Pak. Saya sangat setuju dan mendukung beliau untuk jadi DPD ini. Karena biar nak malu-malu kita nanti di pusat, biar orang cerdas yang memimpin gitu loh. Iya. Bukan cerdas saja tapi juga berani. Nah termasuk tadi yang Bapak bilang bahwa ormas-ormas itu biar nggak saling gontok-gontokan, dia sama-sama orang Bali itu Pak. Iya. Ya kita berdayakan lah itu ormas-ormas itu. Enggak, benar. Bahwa dia orang Bali, ya orang lain aja bisa dia buat seperti itu, kenapa kita tidak gitu loh. Iya, patut. Saya ingin ormas-ormas itu bersatu, bersama-sama menjaga Bali. Ya saya harap pentolan-pentolan ormas itu menonton acara inilah. Biar lebih terbuka pemikiran mereka. Jangan hanya mereka pikir uang untuk diri sendiri, tapi untuk anak cucunya kelak. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih semua Pak Putu dan Pasar. Baik ya, jadi biar ormas-ormas itu bergabung, bersatu, diberdayakan, ya mempunyai sinergisitas ya, mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Silakan yang ingin bergabung di belakang Pak Putu. Yang ingin bergabung, ini tadi Pak Putu mendukung jadi calon senator ya. Sukses Pak Mangku di Badung ya. Ya, saya sangat apresiasi terhadap pemikiran Pak Ngurah Wedakarno yang selalu memikirkan Bali sehingga Bali ini supaya ajak. Sehingga saya sangat setuju sekali kalau beliau duduk selaku perwakilan kita dari Bali, khususnya di DPD. Terima kasih. Ya itu aja Pak. Mudah-mudahan Asongkara Pak Wedakarno ini duduk selaku perwakilan kita. Mudah-mudahan teman-teman yang nantinya duduk supaya mempunyai pemikiran yang sama untuk menjaga Bali ke depan. Seperti adanya reklamasi yang ada di benua itu supaya betul-betul dipertahankan supaya jangan sampai terjadi ya diumbang-ambing oleh investor luar Pak. Terima kasih. Sukses Pak Mangku di Badung. Sebagai ilustrasi, kebetulan ini dua orang ini mendukung ya. Kebetulan dari hasil polling yang dilakukan oleh Bali Pos, ya kita melakukan polling siapa calon anggota DPD favorit Anda. Oke, Pak Nengah di Singaraja, Om Swastiastu Pak Nengah. Swastiastu. Oke, silakan Pak Nengah. Saya sangat mengapresiasi pemikiran dari Pak Ngurah, Ngurah. Dan karena mengingatkan saya masa muda. Saya ini sudah pensiunan. Peliksa. Apalagi saya juga dulu pernah memimpin GSNI di komisariat. Memang pemikiran itu sudah ada sejak lama bagi saya. Memang banyak orang yang tidak suka Bali tapi mencari makan di Bali. Saya dukung Pak Wedakarno maju terus. Saya siap mendukungnya sekeluarga. Suksma Ji. Terima kasih. Ada yang menarik dari Pak Nengah niki ya. Tidak suka Bali, tetapi dia mencari makan di Bali. Ya, banyak sekali. Makanya itu desa-desa saya sampaikan ya, ini bukan berarti kita mengadu, bukan. Dalam artian bukan berarti kita tidak setuju ya. Saya ingatkan pada rakyat Bali. Mudah-mudahan ampun yang potong ini ada yang masuk ya. Pak Ketut Denpasar ya. Sukses Pak Ketut. Silakan Pak Ketut. Kita sangat susah memang.
apapun yang sudah disampaikan. Memang misi beliau ini yang masih kecil dan muda. Jalan pikirannya sangat cemerlang. Brilian ya. Nah, ini pantas menjadi contoh. Sehingga bagaimanapun juga apa yang akan beliau cita-citakan untuk menjadi wakil dari Bali harusnya pantas banget. Pantas benar. Karena beliau ini betul-betul memperjuangkan. Karena apa-apa yang sudah terjadi, yang kita menjadi wakil dari Bali, tidak pernah saya lihat memperjuangkan seperti ini. Nah, hanya saya sekarang ingin bertanya, bagaimana beliau bisa mengantisipasi? Karena sering saya lihat di Banjar, di desa, dengan cara-cara tertentu, salah sedikit kesepekan. Harusnya bagaimana menyadarkan mereka? Karena menurut hemat saya, kalau ada masyarakat yang disepekan, bagaimana kalau dia pindah agama? Apakah berani kita akan melakukan mencepekkan mereka dan menyalahkan mereka di tempat mereka? Misalnya satu tempat sekarang kita sepekan dia buat rumahnya jadi musola. Berani kita akan melakukan hal yang tidak wajar seperti itu. Ini yang sering tidak dipikirkan oleh masyarakat kita. Ini salah satu contoh yang kecil, Pak. Sebenarnya banyak saya mengungkapkan. Dan saya sangat bangga kalau Anda, Bapak ini bisa menjadi wakil kita. Semua Bapak, ini ada yang 5 orang yang telah memberikan apresiasi. Ya, mudah-mudahan beliau berhasil, begitulah kita mempunyai wakil yang bisa betul-betul nanti ngomong di pusat, itu pentingnya. Sebelum lanjut, sarangnya dumun sani jaga ngelintang puniki. Mari menambah wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan sumber daya manusia. Saksikan program Bumi Hijau setiap hari Senin, Selasa dan Rabu pukul 11.30 WITA. Hanya di Bali TV. Bali Channel English News, giving you the latest information about Bali and all over the world. Hot issue in Bali, weather forecast, calendar of events and more. So stay tuned and enjoy our new format every Monday to Saturday at 7 AM and 11:30 PM only on Bali TV. Sebagai informasi, berdasarkan hasil polling, beliau adalah nomor 2 ya dari polling Bali Pos setelah Pak Wayan Sudirte. Ya, mudah-mudahan hasil pollingnya nanti juga bisa terbukti. Silakan dari 4, 5 yang memberikan. Ya, terima kasih yang apresiasinya. Jadi kalau tiang berjuang bukan masalah kalah menang gitu ya. Yang penting menjalankan sesana saya sebagai kesatria, anak muda apalagi tiang kan sebagai calon termuda ya, umur 33 ya. Jadi harus berani lah kan gitu nih. Yang penting memberikan teladan gitu. Kalau menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi pejabat itu urusan gampang itu ya. Tetapi yang paling penting konsisten nih Kak. Begitu. Saya ingin menjadi pemimpin di hati rakyat ya. Ya dibanding satu jabatan yang kita tidak bisa memberikan satu bukti kan begitu. Apapun. Yang penting bersuara mantan karena leluhur dalam konsep Hindu itu kan leluhur dan para dewa itu kan sangat tergantung sama manusia aja. Contoh mantan ya, saya ingatkan sama anak-anak muda ya. Kenapa
Dewa Wisnu itu kok capek-capek harus menjadi awatara Rama ya untuk melawan kebatilan. Kalau saya kasih cerita sama anak-anak, kalau Betara Wisnu tuh mau saja dari Wisnu Loka itu memanah si siapa Rahwana ya, itu udah bisa gitu loh. Tetapi kok harus menjadi manusia? Harus pendidikan dulu di hutan, harus jadi Pandawa dulu, harus jadi Krishna dulu. Artinya ketika kita bergerak ya, seperti saya, seperti rakyat Bali, seperti Semeton, di belakang kita itu ada leluhur yang berharap gitu loh. Dan leluhur ini kan mencari, ada nggak yang bisa memperjuangkan revolusi yang belum selesai, kata Bung Karno, atau kalau menurut yang tugas leluhur yang tertunda. Dan salah satu tugas leluhur yang tertunda itu adalah untuk memperjuangkan otonomi khusus atau daerah istimewa Bali. Sebentar saya akan berikan perspektifnya. Sebenarnya untuk memperjuangkan Otsus atau daerah istimewa itu mudah sebenarnya. Tidak perlu menunggu 13 tahun, 14 tahun. Tapi saya akan jawab dulu. Yang masalah Kasepekang benar. Saya minta kepada rakyat Bali, kepada Semeton yang lingsir-lingsir, yang berjuru desa, desa dinas, desa adat, kelian, dusun. Mari kita positive thinking makin. Ini sudah tahun 2014, tahun depan sampun Asian Community 2015. 6 tahun lagi sudah perdagangan bebas dunia. Hentikan suka menyakiti sesama orang Hindu Bali, atau orang Bali. Yening menten Semeton kita salah. Yang namanya manusia kan kita juga punya salah. Ya. Sudahlah, maafkan. Jangan terlalu, saya tidak mau lagi mendengar ada mayat yang ditinggal di jalan, ada yang rumah dipagari. Kenapa kok saudara bisa kejam sama saudara sendiri? Kenapa kok pendatang-pendatang agama lain kok diberikan kebebasan? Ini yang memalukan, tetapi syukur. Saya melihat banyak perubahan, ya, karena hukum sebab akibat nih, Kak. Dharma itu tidak akan tinggal diam. Ketika ada orang-orang jahat, karena kita sadar orang Bali itu juga banyak, ada yang jahat loh. Ada yang mau jual pantai, ada yang ngotot reklamasi, ada yang memenjarakan anak-anak saya, rakyat saya di Sidakarya itu kemarin dijadiin tersangka. Ada juga orang Bali yang jahat, ada juga orang Hindu kita yang di pemerintahan yang jahat. Itu kita akan selesaikan pada waktunya. Tetapi kepada rakyat Bali, makin jangan sampai kita habis energi ngurusin urusan domestik, ngurusin yatnya yang terlalu lama, yang terlalu mewah, kemudian Kasepekang. Kalau perlu buatkan awik-awik, yening menten warga adat pindah agama, keluarkan dari desa adat. Gitu loh. Nanti kasih dia taruh. Jangan tinggal di sana gitu. Itu kan tinggal, dan banyak prajuru kita yang saya lihat, saya tegas, saya frankly saya bicara ya, yang jiwanya pengecut banyak, Ji. Banyak, Ji. Yang mereka nggak berani, oh nanti saya dikatakan begini, atau juga ada yang disogok begitu ya. Nah, misalkan kalau mau memperbesarkan tempat ibadah, saya dengar itu ada katanya dari kelompok pendatang ngasih sumbangan, nyogok bagaimana, harga diri. Seperti misalkan ada Semeton kita mungkin yang di pintu-pintu pelabuhan juga yang jahat, di mana harusnya KTP-nya di screening, tetapi disogok 100.000, masuk juga tuh teroris. Jadi seperti agama kita mengatakan, kalau bahwa zaman ini adalah Dharma itu berdiri di atas 1 kaki, sedangkan Adharma berdiri di atas 3 kaki. Jadi kalau sekitar kita niki 2/3 nih ke orangnya banyak yang jahat, ya wajar, karena memang hukum Tuhan ya. Mudah-mudahan Bali menjadi orang-orang baiknya Indonesia. Ya, itu harapan saya. Ya, kalau GSNI ya saya setuju ya, saya nasionalis, saya pengikut ajaran Bung Karno. Ya, Bung Karno itu seorang Islam loh. Saya buatkan beliau museum. Yang saya buatkan museum atau Soekarno Center kan orang Muslim. Tetapi saya suka dengan konsep keislaman beliau. Saya suka dengan konsep Nusantara yang beliau gagas begitu ya. Jadi buat saya urusan itu sudah tuntas. Dan kalau memang dari GSNI, GMNI, dari Soekarnois, dari PNI tuntas sudah urusan begitu ya. Kita bangga jadi bagian nasionalis. Ya, jadi beberapa hal ya di sini juga selain yang ingin jelaskan secara ekonomi syariah yang berbahaya, ada juga namanya ekonomi yang misionaris ya, terutama di dunia pariwisata. Saya mensinyalir ada kampus-kampus di Bali ini yang dimiliki oleh bukan orang Hindu, itu yang dengan sengaja itu mendorong perpindahan agama secara masif, terutama di kampus-kampus yang berbasis pariwisata ya. Saya nggak sebut namanya. Jadi saya minta kepada rakyat Bali, terutama umat Hindu dan Buddha, ya kalau mau menyekolahkan anak,
Mari kita sekolahkan di sekolah yang nasionalis, sekolah-sekolah yang tidak ada misi perpindahan agama. Ya karena ini penting sekali. Jika tidak, yang rugi nanti keluarganya. Siapa yang akan menanggung upacara orang tua dan leluhur kalau misalkan kita gengsi menyekolahkan anaknya? Periksa dulu. Karena ada di Bali ini sekolah-sekolah yang tidak mengizinkan anak-anaknya Trisandia. Ya, ada juga anak-anak yang harus yang sembahyang secara Kristen ya, seperti itu. Saya nggak setuju ya. Nah, itulah yang harus saya lawan, yang harus saya tegakkan dan buka begitu ya. Kalau memang tegas sebagai sekolah agama, biarkan saja umatnya sendiri yang sekolah, tapi jangan menipu orang-orang Hindu seperti itu. Nah, kemudian Otsus nih, Otsus, perjuangan Otsus begini. Rakyat harus disadarkan yang menguasai Indonesia ini kan sebenarnya cuma 9 orang ketua umum partai. Makanya saya sampaikan menggolkan Otsus itu gampang. Kenapa? Mau ada anggota DPR, anggota DPD yang mengatakan bahwa nanti ini Otsus sudah masuk ke program prolegnas gitu, sudah dapat nomor urut sekian. Itu kalau ketum partai tidak setuju, itu nggak akan jalan Otsus. Nah sekarang kan momentumnya adalah, yang saya perhatikan, sayang ya, saya mau jadi ketua partai kecil ya, PNI yang nggak lolos lagi pemilu gitu ya, partainya Bung Karno yang miskin gitu. Coba gitu ya, ketua-ketua partai, tolong sampaikan deh nanti pada ketua partai yang gede-gede itu di Bali yang ikut pemilu. Seharusnya kalau ada bosnya datang ke Bali, itu diberikan suatu komitmen. Saya mau mendukung kalau misalkan nanti lolos pemilu, semua anggota fraksi itu setuju sama misalkan dengan Otsus. Karena satu perintah Ibu Megawati, satu perintah Pak Prabowo, satu perintah Pak Surya Paloh, satu perintah dari Abu Rizal Bakri, satu perintah dari Hatta Rajasa. Itu kan semua anggota DPR yang 500 sekian itu tunduk sama titah ketum. Makanya saya bilang Indonesia ini cuma dikuasai sama 9 orang manusia. Kalau saya jadi ketua umum partai besar, saya akan ngomong. Kalau nggak diberikan misalkan ya, ini Otsus ini atau daerah istimewa Bali, kita nggak mau milih deh, nggak usah deh. Nah, ketum itu kalau datang ke Bali jalan-jalan, itu diajak ngomong gitu loh. Jangan diajak belanja, jangan diajak cuman ngomongin hal perintil-perintil yang nggak penting. Ngomong, ini Bali perlu pengadilan Hindu loh Ibu. Kita perlu yang namanya Otsus. Besok itu menang misalkan, sekarang kan digadang-gadang tuh PDI Perjuangan menang 40%. Saya senang sebagai nasionalis gitu loh, harus Soekarnois gitu. Ya tetapi harus mau nggak daerah istimewa? Kan gitu. Kalau seandainya 9 orang ketum ini, kalau partai agama pasti agak menolak deh, mereka nggak suka sama Bali ya. Kita anggap partai nasional 5 nih atau 6 Ji. Mereka setuju, 50% plus 1 ketok palu muncul, itu nggak perlu perang Bali seperti Aceh dan Papua. Jakarta itu harus diperingati. Apa mau Bali ini perang dulu kayak Aceh, kayak Papua, baru dikasih otonomi khusus. Dan semua permasalahan Bali itu muaranya karena tidak ada Otsus. Kita nggak boleh bergerak, desa adat kita juga setengah hati pemerintah memberikan, kita nggak bisa bertahan dengan kehinduan kita. Sekarang umat Hindu kita semakin tergerus, dan Bali adalah pancer jagat Nusantara. Kalau tidak ada Pulau Bali, udah lama jadi negara Islam Indonesia. Selama saya punya nafas, selama rakyat Bali punya nafas, bantu leluhur-leluhur kita yang sudah capek-capek tahun 45. Harus kita mempertahankan NKRI. Saya menjadi DPD bukan urusan. Aji, kalau jadi DPD 300.000 suara, Ji. Saya cuma rakyat biasa, saya nggak punya apa-apa. Ya, yang saya lawan di DPD itu ketua DPR, bendese, yang saya lawan orang-orang tua yang hebat-hebat, incumbent. Saya nggak punya apa, saya cuma punya ilmu. Saya hanya meminta kepada rakyat Bali, tolong siapapun. Yang penting itu anak yang pinter, yang muda, yang bisa berani. Dan 13 anggota DPR dan DPD itu harus bersatu. Tinggal ngomong, ketua umum, ketua-ketua DPD, partai-partai tinggal ngomong, kumpulin begitu. Astungkara, kalau misalkan saya berhasil, saya akan lakukan itu. Tinggal ketemu, karena kan calon presiden sudah ketemu saya semua, Ji. Jokowi sampun datang, kemudian kemarin Pak Hatta Rajasa datang, saya ketemu Wiranto sampun, saya ketemu Pak Syarif Demokrat sudah, Pak Cicip sudah datang ke kantor saya. Sebagai Presiden Soekarno Center, semua capres sudah datang loh ke saya gitu loh ya. Tapi kita dorong, di sana. Jadi sebenarnya kepentingan ini mempertahankan Bali sebagai Pancasila. Ini kan mantan sebenarnya. Kalau jabatan itu
cuma 5 tahun ya. Saya nggak mau 5 tahun harga diri kita itu menjadi rendah karena kita nggak komitmen. Seperti ini kan? Luar biasa. Silakan pemirsa yang ingin memberikan apresiasi kepada Pak Ngurah. Jadi demikian secara gamblang tuntas tadi beliau telah paparkan, ya. Yang ingin bergabung dengan Pak Ngurah silakan hubungi, ya. Peten Pak Nyoman di Gianyar, ya. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Om Swastiastu, Daje. Silakan Pak Nyoman langsung ke Pak Ngurah. Swastiastu, Pak Ngurah. Swastiastu. Iki tiang Pak Nyoman saking Gianyar waduh. Inggih. Niki tiang nonton niki ring rumah niki di TV, balik TV. Inggih. Sekade Bapak Ngurah Karno Center niki yang kan cinta yang jakadu niki. Inggih. Saya merasa bangga sekali yang sebagai rakyat Bali, Pak. Inggih. Yang sebagai Sumatera Bali ini merasa bangga sekali punya tokoh seperti beliau. Nggih. Saya mengagumi beliau dari dulu, Pak. Nggih. Terus terang saja, beliau mencalonkan diri sebagai DPD. Nggih. Saya atas nama masyarakat Bali dan atas nama keluarga saya, saya sampai titik darah penghabisan saya, Pak. Nggih. Terus terang saja ini saya mengagumi ini ke beliau. Terima kasih. Mudah-mudahan beliau bisa duduk di sana, Pak. Itu, Pak, supaya bisa ada tokoh besar seperti beliau bisa membela rakyat Bali. Iya. Itu yang saya sampaikan kepada beliau. Semoga berhasil. Sukses semua Pak Nyoman. Apresiasinya ya. Jadi harapannya kepada Pak Ngurah ya supaya ada tokoh Bali yang brilian, berani ngomong di pusat ya, kemudian tahu permasalahan tentang Bali, apa yang dihadapi oleh Bali. Pak Yantu di mana ini? Om Swastiastu, Karangasem. Silakan Pak Yantu. Swastiastu. Silakan Pak Yantu. Pak Wedo Karno. Nggih. Untuk semua niki untuk istilahnya pemikirannya yang sangat brilian niki. Nggih. Yang mengapresiasi sekali. Indeks niki tentang sertifikat halal. Sekarang nanti syariah. Memang patut pisan itu memang harus ditentang oleh rakyat Bali itu sendiri. Sebab melalui hal ini nanti kita sebagai masyarakat Bali nanti akan terkekang dan akan kita menjadi tamu di rumah sendiri gitu. Ya, untuk itu yang sangat mendukung sekali. Astung Kare, Pak Wedo Karno yang juga sangat berharap sekali nanti duduk sebagai wakil Bali. Semua. Terima kasih. Semua Pak Yantu sekalian sebagai jawaban dan sebagai closing statement silakan. Jadi nanti ya saya himbau karena saya tahu ada umat Hindu di luar Bali yang menonton ya. Ada 10 juta orang Hindu di Bali. Orang Hindu di luar Bali saya berharap besar pada saudara. Kuasai ekonomi di sana. Transmigran di seluruh pulau di Indonesia itu segera itu banyak beli tanah di sana, jadikan saudagar-saudagar kelapa sawit, jadikan saudagar-saudagar yang namanya pertambangan dan juga peternakan. Saya berharap karena kita 3 juta orang Hindu di Bali sudah tergencet. Kalau mau Hindu Nusantara bertahan, saya berharap pada 7 juta orang Hindu yang ada dari Sumatera sampai Papua. Sederhanakan upacara sudah pasti karena Anda adalah orang transmigran. Makanya nanti ke depan kita rancang skenario 2019 harus muncul pemimpin-pemimpin Hindu di seluruh Indonesia. Harus muncul DPR. Untuk apa Lampung punya 1 juta orang Hindu? Harus punya wali kota di sana. Harus Palu itu nomor 2, Sulawesi itu nomor 2 Hindu, punya DPD di sana. Itu yang akan saya perjuangkan nanti. Sekarang kuasai ekonomi, jadikan orang-orang yang kaya dulu. Kemudian ke depan saya minta orang Bali harus meniru orang-orang Cina. Orang-orang Buddha harus berkoalisi dengan orang-orang Bali. Mari kita positive thinking dan ada beberapa hal yang ingin saya pesankan agar konkret pembicaraan ini. Yang pertama, save energi.
jangan berpikir negatif terhadap sesama orang Bali. Semua caleg itu baik, semua kandidat DPD itu baik. Yang penting orang Hindu yang akan maju, seperti ini kan. Yang kedua, revolusi tanah. Jangan suka menjual tanah kita. Kalau bisa kontrakkan. Orang Bali boleh miskin, tetapi tanah Ibu Pertiwi tidak boleh dijual. 2,5 nih ke tanah yang dibeli oleh leluhur kita jangan dijual. Nggak ada orang Bali kaya karena jual tanah. Uangnya akan habis karena karma pala itu berjalan. Itu kuasai tanah-tanah itu. Kemudian tingkatkan tabungan keluarga Hindu. Abaikan KB nasional. Dengar omongan Pak Arya Wedakarna ya. Jangan ikuti KB nasional. Jangan mau punya anak 2. Punya anak minimal 4 kepada anak-anak muda semua. Lestarikan KB Bali. Sederhanakan upacara agama Hindu. Lebih baik uang ditabung untuk pendidikan anak-anak kita dan wirausaha. Kemudian tingkatkan pendidikan anak muda sampai sarjana. Kemudian kuasai pelabuhan-pelabuhan, terminal-terminal, dan pasar-pasar. Contoh di Candi Dase, pasar senggolnya pakai pelangkiran semua. Contoh di Seririt, sudah buat pasar senggol. Dan di Jababapura, setiap piodalan, saya minta jangan undang yang namanya penjual yang bukan orang Hindu. Berdayakan anak-anak kita belajar jualan sana. Masa jualan sate kambing sama bakso harus impor dari daerah lain. Harus kita berusaha. Jangan sampai kita letah karena ajengan yang tidak sukle. Kemudian jangan sampai produk halal non-sukle masuk ke desa-desa. Saya ingatkan para bupati, kalau sampai bupati-bupati di luar Denpasar Badung ini yang sudah terlanjur banyak syariahnya banknya, kalau sampai begitu kita buat gerakan jangan pilih mereka lagi di pilkada. Ya, kita tidak mau bupati atau wali kota yang tidak pro terhadap Hindu. Kemudian wirausaha, anak-anak muda Hindu harus kaya sekarang. Jangan jadi buruh terus. Ya, boleh kerja sama orang, boleh, tetapi nanti harus jadi pengusaha. Kalau mau Hindu berdaulat dan tidak hancur seperti Majapahit, ya harus punya uang banyak. Beberapa yang terakhir, saya tadi ketemu sama pengusaha Hindu di Sanur. Saya senang dia sudah buka cabang di Sanur, di Ubud. Setiap pengusaha Hindu harus 1 tahun sekali kita targetkan punya 1 cabang. Mau warung kek, mau dagang pulsa kek, mau dagang canang kek, per tahun sekali punya cabang-cabang. Ya, kita atur keuangan kita untuk menjadi entrepreneur. Kuasai bahasa asing kepada anak muda. Ya, kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa kita berdebat sama Amerika, sama Cina, sama Australia, sama ASEAN. Dan juga desa adat harus bisa membentengi. Dan yang terakhir, Niki sudah menjelang Hari Raya Nyepi. Saya ingatkan pada desa adat dan Banjar. Tolong segera kirim proposal bantuan dana ke perusahaan-perusahaan yang ada di desa adat. Terutama wilayah pariwisata. Yening dikasih kaos, dikasih bir, dikasih semen, jangan mau. Perlu duit. Ya, untuk bangun pura itu perlu duit, nyekolahin anak perlu duit. Jangan mau nanti ada hotel kasih bir 1 kerat, anak-anak mabuk semua, saya nggak suka. Mintakan duit. Tidak ada yang namanya perusahaan di Bali yang pernah menolak permintaan Banjar. Setiap nyepi, setiap galungan, setiap piodalan, mintakan uang. Uang mereka banyak sekali. Jangan kita lelah untuk bisa melestarikan budaya sendiri dengan kesendirian kita. Mudah-mudahan nih, merdeka. Oke, pemirsa, demikian tadi selama 1 jam ya kita terpukau dengan pemaparan beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya ini akan bisa terwujud. Ini adalah tokoh muda yang nanti bisa berkiprah di sana ya. Tentunya yang terakhir tadi ada pesannya, kalau tidak bahasa Inggris bagaimana bisa berdebat? Jangan berdebat di DPD, apalagi berdebat di Amerika. Nah, itulah. Pemirsa rawuh-riki, mugi-mugi wenten pikenohnyane titiang pamit untuk mencerang para santi. Om Santi Santi Santi. Om